Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Lailia Maulida dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah kelas D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tasawuf irfani yang saya ketahui. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tasawuf irfani. Tasawuf irfani adalah tasawuf yang berusaha menyingkap hakikat, kebenaran atau ma'rifat diperoleh dengan tidak melalui logika atau pembelajaran atau pemikiran, tetapi melalui pemberian Tuhan secara langsung. Secara bahasa, kata irfan berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata arafa, semakna dengan ma'rifah, atau dalam istilah Yunani disebut gnosis, yaitu pengetahuan tentang sesuatu yang diperoleh melalui berpikir dan kontemplasi. Dalam bahasa Arab, ma'rifah berbeda dengan ilmu. Kalau ma'rifah dihasilkan melalui keterhubungan langsung dengan objek pengetahuan dalam artian subjek mengalami keterhubungannya dengan objek. Sementara ilmu dihasilkan melalui transformasi ataupun rasionalitas. Menurut Al-Farslan, keduanya berbeda karena lahir dari instrumen batin manusia yang berbeda juga. Jika ilm dihasilkan dari akal, sedangkan ma'rifah dari hati. Sementara itu, irfan teoritis memfokuskan perhatiannya pada masalah wujud, mendiskusikan manusia serta Tuhan alam semesta. Dengan sendirinya, bagian ini menyerupai teosofi atau falsafah ilahi, yang juga memberikan penjelasan tentang wujud. Seperti halnya filsafat, bagian ini mendefinisikan berbagai prinsip dan problemnya. Namun, jika filsafat hanya mendasarkan argumennya pada prinsip-prinsip rasional, irfan mendasarkan diri pada ketersibakan mistik yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa rasional untuk menjelaskannya. Di samping ada tasawuf yang membahas moralitas yang terukur seperti kejujuran, keikhlasan, dan perkataan yang benar, yang dinamakan tasawuf akhlaki. Ada juga tasawuf yang mempunyai tingkatan lebih tinggi lagi, yang disebut tasawuf irfani. Tasawuf irfani tidak hanya membahas soal keikhlasan dalam hubungan manusia, tetapi lebih jauh menetapkan bahwa apa yang kita lakukan sesungguhnya tidak pernah kita lakukan. Inilah tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh tasawuf irfani. Di sini ada Rabi'ah Adawiyah. Ia diperkirakan lahir pada tahun 95 Hijriah di suatu perkampungan dekat kota Irak dan wafat di kota itu pada tahun 185 Masehi. Ia dilahirkan sebagai putri keempat. Orang tuanya menamakan Rabi'ah. Kedua orang tuanya meninggal ketika ia masih kecil. Konon, pada saat perang di Bashriyah, ia dilarikan ke penjahat dan dijual kepada keluarga Atik dari suku Kais Banu Adwah. Pada keluarga inilah ia bekerja keras, tetapi akhirnya dibebaskan lantaran melihat cahaya yang memancar di atas kepala Rabi'ah dan menerangi seluruh ruangan rumah pada saat ia sedang beribadah. Setelah dimerdekakan tuannya, Rabi'ah hidup menyendiri menjalani kehidupannya sebagai seorang zahidah dan sufiyah. Ia menjalani sisa hidupnya hanya beribadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah sebagai kekasihnya. Ia memperbanyak tobat dan menjauhi hidup duniawi. Ia hidup dalam kemiskinan dan menolak segala bantuan materi yang diberikan orang kepadanya. Bahkan, dalam doanya, ia tidak meminta hal-hal yang bersifat. Rabi'ah menjawab, cinta berbicara dengan kerinduan dan perasaan. Cinta muncul dari keazalian dan menuju keabadian. Ada dua batasan cinta yang sering dinyatakan Rabi'ah, yang bersifat materi. Pendapat ini dipersoalkan oleh Badawi. Rabi'ah
Menurutnya, sebelum bertobat, pernah menjalani kehidupan duniawi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Rabi'ah tidak mendapatkan jalan lain, kecuali menjadi penyanyi dan penari, sehingga begitu terbenam dalam kehidupan duniawi. Alasan Badawi untuk menguatkan pendapatnya adalah intensitas tobat Rabi'ah itu sendiri. Menurut Badawi, tidak mungkin iman dan kecintaan Rabi'ah kepada Allah begitu ekstrimnya, kecuali jika ia pernah sedemikian jauh di dalam menjalani dan mencintai kehidupan duniawi. Pemikiran Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah dinilai tokoh tasawuf pertama yang menyatakan doktrin cinta tanpa pamrih kepada Allah atau pelopor agama cinta. Di dalam sejarah perkembangan tasawuf, hal ini merupakan konsepsi baru di kalangan sufi kala itu. Karena itulah ia disebut the mother of the Grand Master, ibu para sufi besar. Pada suatu waktu, Rabi'ah ditanya pendapatnya tentang batasan konsepsi cinta, yaitu sebagai ekspresi cinta hamba kepada Allah. Maka cinta itu harus menutup seling sang kekasih atau yang dicinta. Dengan kata lain, maka dia harus memalingkan punggungnya dari dunia dan segala daya tariknya. Dia harus memisahkan dirinya. Dia harus meninggalkan semua keinginan nafsu duniawi dan tidak memberikan peluang adanya kesenangan dan kesengsaraan. Karena kesenangan dan kesengsaraan dikhawatirkan mengganggu perenungan pada Yang Maha Suci. Kadar cinta kepada Allah itu harus tidak ada pamrih apapun. Artinya, seseorang tidak dibenarkan mengharap balasan dari Allah, baik ganjaran, hukuman, dan melalui jalan cinta inilah jiwa yang mencintai akhirnya mampu menyatu dengan yang dicintai, dan di dalam kehendaknya itulah akan ditemukan kedamaian. Sekian video penjelasan dari saya tentang tasawuf irfani. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.